CPNS baru di UPT Puskesmas Simalungun. Saat ini saya sedang melaksanakan latihan dasar CPNS. Kalau dulu namanya prajabatan, sekarang nama kerennya Laksan, gitu ya Bu. Jadi saya izin ini mensosialisasikan mengenai rancangan aktualisasi saya mengenai pencegahan penyakit diare dengan 5 langkah cegah diare atau lincah diare. Sebelumnya, Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu diare? Ada yang tahu? Diare itu kayak mana gitu? Terus menerus ya Bu. Terus siapa lagi Bu? Tanda-tandanya mual. Tadi ada jawab video saya nih ya. Saya tahu duluan ya. Kuis sama pelik adanya mantap nih Bu. Oke, saya bacakan ya. Diare itu adalah buang air besar dengan konsistensi cair atau mencret sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Nah, ini tadi ada yang benar semua nih jawabannya nih. Gejala-gejala diare. Yang pertama, BAB-nya lebih dari 3 atau 4 kali dalam sehari. Itu sudah dikatakan diare. Lalu dia demam, tidak nafsu makan, dehidrasi atau rasanya pengen haus terus gitu. Kalau minum, tapi haus terus ya kan Bu. Dehidrasi, baru mual muntah dan tenesmus. Itu maksudnya kita udah BAB, tapi kayak masih ada yang kurang gitu, pengen keluar lagi gitu. Itu dia, itu gejala-gejala diare ya Bu. Nah, gejala-gejala diare tadi dapat kita cegah dengan 5 langkah cegah diare. Kalau Bapak Ibu sering ya, saya udah sering nih ke semua desa, udah sering jelasin 5 aturan STBM. Hanya saja saya lebih bikin keren lagi namanya dengan lincah diare. 5 langkah cegah diare. Yang pertama dengan stop buang air sembarangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, memasak makanan dan minuman sampai matang. Yang keempat, memilah sampah organik dan anorganik. Yang kelima, memiliki saluran pembuangan air limbah yang tertutup. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Syarat yang pertama, tidak terdapat tinja sekecil apapun di sekitar rumah. Yang kedua, jarak septic tank dengan sumber air minum harus lebih dari 10 meter. Yang ketiga, tidak terdapat pampers yang berserakan yang berisi tinja manusia. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih memiliki anak bayi balita yang dia masih memakai pampers dan pampersnya berisi tinja, kita buang sembarangan ke tempat sampah, itu belum dikatakan stopaps. Jadi intinya stopaps itu adalah tidak terdapat tinja manusia. Tidak boleh nampak wujudnya. Mau bagaimana caranya itu terserah Bapak Ibu. Yang penting dia tidak boleh terlihat oleh mata manusia. Mau dia dimasukkan ke plastik, yang penting dia tertutup dan tidak terlihat oleh mata manusia. Ini ada contoh-contoh jamban yang sering kita lihat di masyarakat desa di Kecamatan Datu 50. Tidak harus WC duduk, tidak harus WC yang kayak pada umumnya yang ada champion gitu ya, nggak mesti. Hanya saja dengan dia cemplung tapi dia tertutup, itu sudah dikatakan stopaps. Jangan salah paham juga. Saya punya nih WC duduk di rumah nih dokter kaki, tapi nggak punya septic tank, sama aja. Kalau pembuangannya ke tali air atau ke sungai, itu sama aja ya Bu. Itu tidak stop buat air besar sembarangan. Lanjut. Pilihan yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Saya mau tanya kapan aja nih waktu untuk cuci tangan pakai sabun? Itu tadi ada loh pertanyaan di visioner. Sebelum makan, setelah buang air besar. Iya Bang. Habis makan tuh cuci tangan. Nanti ada yang boleh kan? Sambal-sambalnya tuh di tangannya. Yang ketiga, sebelum menyusui bayi, ini penting banget ya Bu ya. Ya, saat memberikan ASI eksklusif tetap harus cuci tangan. Lalu sebelum memasak atau menyiapkan makanan. Dan yang kelima, setelah menyentuh hewan. Kenapa cuci tangan ini sangat perlu? Karena semua sumber penyakit itu bisa berawal dari tangan Bu. Ya, dari alur dari tinja tadi, kita nggak cuci tangan, sama aja ya kan. Kita mengolah makanan, kita kasih makan bayi, kotor lagi ya kan. Itu menyebabkan diare apalagi pada bayi. Nah, kita ini ada nih video cara cuci tangan yang baik dan benar. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya.
Cantik musik. Basahi tanganmu dengan air mengalir, gosok sabun ke telapak, matikan kerannya, gosok punggung selajari kanan dan kiri, gosok selajari lengannya kanan dan kiri. Kunci jari kanan putar, kunci jari kiri putar, gosok putar ibu jari yang kanan dan kiri. Rapatkan jarimu, putar ke telapakmu, gosok pergelangan tangan yang kanan dan kiri. Bilas tangan dengan air, keringkan tanganmu. Oke, tanpa mengurangi salam hormat, saya ingin mengundang Bapak Ibu berdiri. Kita praktekkan dulu ya. Cara cuci tangan pakai sabun 2 menit aja. Oke ya? Boleh ya Pak Bu? Berdiri ya. Supaya nggak bosan, nggak ngantuk. Boleh ya? Sambil kita aja videonya. Kita praktekkan ya Pak Bu. Sambil nyanyi. Basahi tanganmu dengan air mengalir, gosok sabun ke telapak, matikan kerannya, gosok punggung selajari kanan dan kiri, gosok selajari lengannya kanan dan kiri. Cuci jari kanan putar, cuci jari kiri putar, gosok putar ibu jari yang kanan dan kiri. Rapatkan jarimu, putar ke telapakmu, gosok pergelangan tangan yang kanan dan kiri. Bilas tangan dengan air, keringkan tanganmu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami silakan duduk kembali. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga adalah memasak makanan dengan sampai matang. Kalau ibu-ibu semua nih saya lakukan nih cara masak ya sudah tahu ya kan. Hanya saja mungkin banyak yang sepele gitu ya kan. Makanannya nggak perlu dicuci, udah dimasukin aja, dicemplungin aja. Padahal masih ada cacing-cacing di sayurnya ya kan Bu. Masih ada ulet-ulet kadang di daging ayamnya, masih ada darah-darahnya gitu ya kan. Jadi yang pertama adalah bahan makanan itu harus dicuci sampai bersih. Seharusnya sayur dan buah itu sebelum dipotong itu harus dibersihkan dulu, harus dicuci dulu. Jangan setelah dipotong baru dicuci. Karena kan kayak gitu kan, kalau dipotong-potong ya kita sudah udah bersih lah itu, dicuci sekali 2 kali aja pakai air wastafel ya kan. Harusnya setelah sebelumnya dipotong-potong harusnya dicuci dulu sayur-sayurnya Bu. Kadang banyak di sela-sela sayurnya itu kita tidak lihat banyak pasir-pasirnya, masih ada ulat-ulatnya ya. Jadi harusnya buah dan sayur itu sebelum dipotong harus dicuci. Lalu yang kedua yang paling penting adalah air minumnya itu harus dimasak sampai mendidih. Air masak dikatakan mendidih itu sampai 100 derajat Celcius. Ya, jangan hanya ada di sudah panas nih, teko udah panas, udah
udah mateng gitu. Baru bukan ya kan Bu? Kayak masih nengok air yang sudah mendidih, kayak mana Bu? Nah, berbentuk, gitu dia tandanya. Kalau udah berbentuk berarti dia sudah mendidih. Tuh. Lalu yang ketiga, makanan, minumannya udah dimasak, tapi nggak disimpan di dalam wadah tertutup, sama aja, berdoa ya kan? Maksud juga orangnya yang dari septic tank yang sembarangan dari sungai, terbang dia ke makanan. Terus pas mau makan, cuci tangan pula, mantap lah ya kan? Masuk langsung diarenya, nggak usah ditanya lagi langsung diare, ya kan? Jadi kalau makanan minuman itu sudah dimasak, sudah dibersihkan, disimpanlah di dalam wadah yang tertutup supaya menghindari serangga terutama lalat. Nah, ini ada contoh-contoh cara penyimpanan air minum. Saya yakin di rumah Bapak Ibu sudah ada semua nih ya. Ya ada teko ya kan. Jangan banyak teko yang terbuka pula. Ya kan, sama aja ya kan. Ada teko yang cantik tapi dibuka, ya sama aja. Masuk lagi ke lantai ya kan Bu. Lalu yang pilar keempat adalah memilah sampah organik dan anorganik. Nah, ini cara tempat sampahnya ini harus kedap air dan tertutup. Gitu. Kalau bisa memang dipilah ya kan Bu, antara sampah yang anorganik dan anorganik. Pokoknya saya simpel aja lah, jangan sampai tempat sampahnya itu dikontaminasi oleh lalat, jangan sampai dikomuni oleh lalat. Ya bagaimana caranya? Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Kayak mana sih caranya supaya nggak dikomuni? Ya ditutup, ya kan? Sesimpel itu aja. Nggak mesti tempat sampahnya yang harus saya pinjakan kayak di puskesmas kami ya, nggak mesti Bapak Ibu. Hanya dengan bermodalkan ember cat saja, ember cat bekas. Nah itu kan sudah beramai kan, dan sudah ada tutupnya. Taruh saja itu sampahnya, dilapisi plastik boleh, supaya ingin membuang atau diangkut oleh pengangkut sampah, kita tidak perlu repot-repot lagi memindahkannya. Gitu. Risiko kesehatan apabila tidak mengelola sampah. Tadi ya ada lalatnya, tikus, kecoa, lipas, dan nyamuk. Apalagi nyamuk ya. Kita lagi musim-musimnya DBD nih Bapak Ibu ya. Apalagi mencapai 50. Ya, jadi mohon semua itu berkaitan. Pokoknya dari lingkungan ya, bisa menyebabkan diare, DBD, dan yang lain-lain. Ini ada cara-cara pengolahan sampah, bisa dibuat dalam bentuk kompos. Ini tadi yang kalau dipilah ya, sampah organiknya bisa dijadikan kompos, bisa diangkut oleh jasa pengangkutan, atau bahkan dibungkus juga boleh. Nah yang kelima adalah memiliki saluran pembuangan air limbah yang tertutup. Ini kalau kita ngomong air limbah diberkali ya kan, sebenarnya ini simpel aja tuh, selokan, peceran gitu ya. Ini banyak kali kita di rumah kita, apalagi saya sudah keliling ke 10 desa nih, banyak banget. Ya dia airnya sembarangan aja, dari belakang rumah langsung gitu, jadi dia tergenang, ya kan, tergenang di kontaminasi lalat lagi, lalu berkerumun. Pokoknya semuanya airnya itu terus Bu, ya kan? Pokoknya dari sampah, dari limbah, dari makanan yang terbuka, dan penyebab utama yang pertama itu adalah tinja manusia. Makanya semua ini kita akan melangkah ke pilar kedua, tidak akan minta kalau yang pertama saja belum bisa ditutupi, yaitu stop buang air besar sembarangan, ya kan? Kecuali untuk desa Pulau Sejuk yang sudah Starbucks, Lubuk Bulu yang sudah Starbucks, Lubuk Besar sudah, dan perkebunan tilu. Jadi saya mohon untuk 6 desa lagi, kita doakan setelah tahun ini desa Sumerejo, ya Kak Kadus, aman Pak? Saya tunggu ya, bulan 11 ya, bulan 11 kita bakal sama-sama semoga tambah 1 desa lagi, desa Sumerejo Kecamatan ya, untuk Starbucks ya Pak ya. Kita sudah koordinasi dengan Bapak Kades, Kak Kadus sudah semangat, saya jempol banget. Kalau di desa Sumerejo, Pak Kadus yang mau nih ya Pak, bantu dari lubang keren pokoknya ya. Kita doa sama-sama ya Bapak Ibu ya, semoga desa Sumerejo bisa stop tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Saya tantang untuk desa kita ya Bu, aman? Desa kita ya Bu, tanpa ya. Desa kita, Campur, mana lagi Simpang Dolo, tuan rumah kita nih. Oh masih banyak di Dusun 3 masuk lain. Ya, oke saya tunggu. Ini tadi yang 5 tadi, udah sih? Ya ini syarat-syaratnya. Kalau bisa
pecahan kita itu jangan sampai ada sampah yang berserakan. Kalaupun ada sampah, rutin diambilin kayak sampah-sampah samponya, sampah-sampah dari pokoknya di kamar mandi lah. Kalau bisa ditutup ya, minimal 2 kali seminggu. Lalu dibersihkan juga sekali seminggu. Dan kalau ada yang rusak, mohon diganti ada kalian untuk perbaiki. Oke, sekian Bapak Ibu presentasi saya mengenai 5 langkah cegah diare. Saya mau ulas kembali, apa tadi 5 langkah cegah diare tadi? Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, apa Bu? Cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, iya, masak makanan minuman sampai matang. Yang keempat, memasak air. iya. Kalau sampahnya ya Bu. Kelola sampahnya dengan baik. Yang kelima, kelola air limbah rumah tangga. Yang kelima tadi ya. Jadi kalau saya ajak jalan nih, 5 langkah cegah diare. Yes, yes, yes. Boleh ya? Saya mau video dikit ya. Oke? Boleh Bapak Ibu saya mau berdiri kembali. Mau dokumentasi. Kita bikin sampel dulu. 5 langkah cegah diare. Yes, yes, yes. Gitu aja ya. Begitu saya ucap 5 langkah cegah diare atau lincah diare. Yes, yes, yes. Biasanya kita lagi ya. Bu, kamu Bu, rame. Saya sebut 5 langkah cegah diare. Bapak Ibu jawabnya yes, yes, yes. Masukin ya. 5 langkah cegah diare. Yes, yes, yes. Gini. Oke, sampai deh ya. Oke? Sudah kak videonya? 5 langkah cegah diare. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu ada mau ditanyakan lagi kepada saya? Mau tahu ada yang nyangka atau mau nanya ini kapan lagi diputar turun gitu ya? Mau tahu ada Bapak Ibu yang bertanya kalau nyangka lagi? Jangan musik. Kita praktekkan ya Pak Bu. Sambil nyanyi. Basahi tanganmu dengan air